Menjelajah adalah sebuah kegiatan yang cukup asing di zaman modern ini. Rata-rata umat manusia tinggal menetap di satu tempat saja dan dia akan bertahan hingga ajal menjemputnya. Akan tetapi zaman dahulu adalah zaman yang berbeda. Pada zaman dahulu umat manusia memerlukan waktu berminggu-minggu hanya untuk perjalanan dagang di luar daerah tempat tinggal mereka. Bahkan hanya untuk berziarah ke kota-kota yang mereka anggap suci. Tak ada kendaraan seperti zaman modern ini yang dapat membuat jarak yang jauh menjadi begitu dekat. Maka dari itu muncullah tokoh-tokoh petualang yang ulung yang sangat terkenal hingga kini seperti Marco Polo, Christopher Columbus, Vasco da Gama, Laksamana Cheng Ho dan lain sebagainya. Tetapi tahukah kalian jarak yang mereka tempuh tidak sebanding dengan tokoh muslim yang satu ini? Ialah Ibnu Battuta. Ini adalah sebuah kisah seorang penjelajah sejati yang menghabiskan hampir separuh hidupnya untuk mengunjungi negeri-negeri asing dan menggapai mimpinya. Dialah Ibnu Battuta, sang penjelajah. Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Alawati Atanji bin Battuta atau Ibnu Battuta lahir di Tanji, Maroko, Afrika Utara pada 24 Februari 1304 Masehi. Ibnu Battuta adalah seorang alim atau cendekiawan muslim Maroko. Dia dibesarkan di sebuah keluarga hakim ulama fikih. Pada masa mudanya, Ibnu Battuta mendalami ilmu fikih di sebuah madrasah Sunni bermadzhab Maliki, yakni bentuk pendidikan yang paling banyak terdapat di Afrika Utara kala itu. Umat muslim dari mazhab Maliki bahkan sempat meminta Ibnu Battuta untuk menjadi hakim qadhi atau hakim syariat mereka. Akan tetapi jalan hidupnya berbeda dengan ulama-ulama lain pada masanya. Dia memutuskan untuk pergi menjelajah mengelilingi negeri-negeri asing yang belum pernah ia datangi. Pada bulan Juni 1325 Masehi, saat berusia 21 tahun, Ibnu Battuta berangkat meninggalkan kampung halamannya untuk menunaikan ibadah haji yang kala itu lazimnya memakan waktu 16 bulan. Akan tetapi setelah perjalanan itu, ia tidak pernah lagi kembali ke kampung halamannya di Maroko selama 24 tahun semenjak keberangkatannya itu. Aku berangkat seorang diri tanpa kawan seperjalanan sebagai pelipur lara, tanpa iring-iringan kafilah yang dapat kuikuti, namun didorong oleh hasrat yang bergebu-gebu dalam diriku dan impian yang sudah lama terpandang di dalam sanubariku untuk berziarah ke tempat-tempat suci yang mulia ini. Jadi kubuatkan tekadku untuk meninggalkan orang-orang terkasih, perempuan maupun laki-laki, dan melantarkan rumahku laksana burung-burung menelantarkan sarang-sarangnya. Alangkah berat rasanya berpisah dengan kedua orang tuaku yang kala itu masih hidup, dan baik beliau berdua maupun diriku sendiri sungguh berduka karena harus berpisah. Ibnu Battuta didorong oleh mimpinya untuk menjelajah, dan pastinya orang-orang yang mengorbankan sesuatu untuk kebaikan maka Allah akan menggantinya berkali-kali lipat. Perjalanan Ibnu Battuta dimulai pada saat usianya yang ke-21 tahun, tepatnya pada tahun 1325 Masehi. Dia memulai perjalanannya seorang diri dan tujuan pertamanya adalah Mekah untuk melaksanakan haji. Ibnu Battuta menjelajah menggunakan jalur darat, menyusuri kawasan pesisir Afrika Utara, melintasi wilayah Kesultanan Bani Abdul Wad dan wilayah Kesultanan Bani Hafsi. Ia melewati kota Tlemcen, kota Bijayah, dan kemudian singgah selama 2 bulan di kota Tunis. Demi keamanan, Ibnu Battuta seringkali berangkat bersama rombongan kafilah agar terhindar dari aksi perampokan dan penjarahan. Pada musim semi 1326 Masehi, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 3.500 km, Ibnu Battuta akhirnya sampai di Bandar Alexandria yang kala itu termasuk dalam wilayah Kesultanan Mamluk Bahariyah. Di bandar itu ia berjumpa dengan 2 orang aulia ahli zuhud. Salah seorang di antaranya bernama Syekh Burhanuddin yang konon meramalkan bahwa Ibnu Battuta kelak akan menjelajahi dunia. Kepada Ibnu Battuta, ahli zuhud itu berkata, "Tampaknya engkau gemar berkelana ke negeri-negeri asing. Kelak engkau akan bertemu dengan saudaraku Fariduddin di India, Fukanuddin di Sindi, dan Burhanuddin di Tiongkok. Sampaikan salamku kepada mereka." Ahli zuhud lainnya yang bernama Syekh Mursidi menafsirkan salah satu mimpi Ibnu Battuta sebagai pertanda bahwa kelak ia telah ditakdirkan menjadi seorang penjelajah dunia.
Ibnu Battuta singgah selama beberapa pekan di Alexandria demi mengunjungi situs-situs bersejarah di daerah itu, dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke kota Kairo, ibu kota Kesultanan Mamluk sekaligus sebuah kota yang terkemuka kala itu. Setelah itu Ibnu Battuta bertolak menuju Damaskus yang kala itu juga berada di bawah Kesultanan dinasti Mamluk. Dia pun menghabiskan bulan Ramadan di Damaskus. Setelah melewatkan bulan Ramadan di Damaskus, ia berangkat bersama rombongan kafilah menempuh perjalanan sejauh 1.300 km ke arah selatan menuju Madinah dan lanjut berangkat menuju Mekah guna melaksanakan perjalanan ziarahnya sehingga layak menyandang gelar Al-Haji. Alih-alih pulang ke Maroko setelah berhaji, Ibnu Battuta malah ingin terus berkelana dan memutuskan untuk bertolak ke arah timur laut menuju Ilkhanan, negeri Ilkhan Hulagu, salah satu dari sekian banyak negeri yang diperintah oleh Khan Mongol. Dan inilah petualangan Ibnu Battuta yang sebenarnya dimulai. Setelah sebulan lamanya berdiam diri di Mekah, pada 17 November 1326 Masehi, Ibnu Battuta bergabung dengan kafilah haji yang akan kembali ke Irak melewati jalur lintas Jazirah Arab. Kafilah ini bertolak ke arah utara menuju Madinah, kemudian meneruskan perjalanan pada malam hari ke arah timur laut, melintasi Padang Najat dan menuju Najaf selama kurang lebih 2 pekan. Sesampainya di Najaf, ia berziarah ke makam Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selepas berziarah, Ibnu Battuta berpisah dengan kafilah dan berkelana selama 6 bulan menjelajahi negeri Persia. Dari Najaf ia bertolak menuju Wasit, menyusuri aliran sungai Tigris ke arah selatan menuju Basra, Isfahan, dan Shiraz, sebuah kota besar lagi makmur yang beruntung luput dari aksi penghancuran bala tentara Mongol. Pada bulan Juni 1327 Masehi, Ibnu Battuta akhirnya tiba di Baghdad, dan kota itu dipenuhi dengan puing-puing reruntuhan, sisa-sisa aksi bumi hangus yang dilakukan oleh bala tentara Hulagu Khan ketika menyerang kota itu pada tahun 1258 Masehi. Ketika berada di Baghdad, Ibnu Battuta mendapati bahwa Abu Said, pemimpin Mongol terakhir atas wilayah Ilkhanan, akan berangkat ke arah utara meninggalkan Baghdad, diiringi dengan serombongan besar anak buahnya. Ibnu Battuta mula-mula berangkat bersama dengan rombongan Abu Said, namun kemudian memisahkan diri dan menyusuri jalur sutra menuju Tabriz, sebuah kota besar pertama di wilayah itu yang membuka gerbangnya bagi orang-orang Mongol. Kota Tabriz kala itu merupakan sebuah pusat niaga penting karena kota-kota pesaing di sekitarnya telah hancur diserang oleh bala tentara Mongol. Setelah mengelilingi kota itu, Ibnu Battuta kembali ke Mekah untuk melakukan hajinya yang kedua pada tahun 1328 Masehi, dan pada tahun 1330 dia memulai pelayaran pertamanya dari Bandar Jeddah. Dari Bandar Jeddah ia berlayar bergonta-ganti perahu menyusuri pantai, menentang hembusan angin tenggara yang memperlambat laju pelayaran. Setibanya di negeri Yaman, ia berkunjung ke kota Zabid dan kota Taiz, dan pada tahun 1330 dia tiba di Aden. Dari Aden, Ibnu Battuta berlayar dengan kapal menuju Zaila yang terletak di pesisir Somalia. Dari Zaila ia melanjutkan perjalanan menyusuri kawasan pesisir Somalia sampai ke Tanjung Guardafui dan tinggal selama sepekan di tiap-tiap kota yang ia singgahi. Ibnu Battuta selanjutnya berkunjung ke Mogadishu, kota yang paling terkemuka kala itu atau disebut juga dengan negeri orang Barber. Ibnu Battuta melanjutkan perjalanannya dengan menumpangi kapal yang berlayar ke arah selatan menuju kawasan pesisir Swahili yang disebut sebagai negeri orang Jenggi. Setelah menjelajahi Afrika, Ibnu Battuta kembali ke Mekah untuk melakukan hajinya yang ketiga kali. Setelah itu Ibnu Battuta memutuskan untuk mengadu nasib dengan mengabdi kepada Sultan Delhi Muhammad bin Tughlaq pada musim gugur 1330 Masehi. Untuk sampai ke sana, Ibnu Battuta bertolak menuju Anatolia yang kala itu dikuasai oleh orang Turki Saljuk. Ia berniat untuk pergi ke India melalui jalur darat dari Jazirah Arab. Ia berlayar menyeberangi Laut Merah, dilanjutkan dengan perjalanan melintasi gurun timur sampai ke lembah Sungai Nil. Ia berbelok ke arah utara menuju Kairo. Dari Kairo, ia menempuh perjalanan melintasi semenanjung Sinai menuju Palestina. Setelah menyusuri daratan Anatolia,
Ibnu Battuta memasuki daratan Asia Tengah hingga akhirnya sampai di Asia Selatan pada tahun 1330 Masehi dan akhirnya bertemu dengan Sultan Delhi di India. Kesepakatan pun terjalin dan kesepakatan untuk meninggalkan Delhi akhirnya tiba pada tahun 1341 Masehi, manakala segerombolan utusan Wangsa Yuan dari Tiongkok datang menghadap Sultan untuk meminta izin membangun kembali sebuah wihara di Himalaya yang ramai dikunjungi oleh para peziarah Tionghoa. Ibnu Battuta diutus sebagai duta besar Kesultanan Delhi ke negeri Tiongkok dan dari sinilah dimulai perjalanannya menuju dataran Tionghoa. Dalam perjalanannya dia mengalami banyak kesulitan. Rombongannya sempat dirampok dan dia terpisah dari rombongannya. Karena dia takut tugasnya gagal, Ibnu Battuta tidak kembali ke India, tetapi terus berjalan dengan sisa orang yang ada. Pada 1340 Masehi, Ibnu Battuta melanjutkan pelayarannya dan berhasil singgah di Kesultanan Samudra Pasai atau yang dia sebut sebagai Al-Jawa di kawasan utara Pulau Sumatera yang kini termasuk dalam wilayah Provinsi Aceh. Ia meriwayatkan bahwa penguasa Samudra Pasai adalah seorang Muslim soleh yang bernama Sultan Al-Malikul Zahir Jamaluddin. Sultan itu rajin beribadah dengan tingkat ketekunan yang tinggi dan kerap memerangi kaum penyembah berhala di kawasan itu. Ibnu Battuta meriwayatkan bahwa Pulau Sumatera kaya akan kapur barus, biji pinang, cengkeh, dan timah. Mazhab yang dianut di negeri ini adalah mazhab Imam Syafi'i. Ibnu Battuta tinggal selama 2 pekan lamanya di dalam kota berpagar kayu sebagai tamu sultan. Sang sultan mencukupi perbekalan yang diperlukan untuk berlayar dan memberangkatkan Ibnu Battuta ke negeri Tiongkok dengan salah satu jung pribadinya. Ibnu Battuta juga sempat berkunjung ke Pulau Jawa yang kala itu dihuni oleh kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Ia menyebutnya dengan Mul Jawa. Pada tahun 1345, Ibnu Battuta tiba di Bandar Guangzhou di wilayah Fujian, negeri Tiongkok, yang kala itu diperintah oleh bangsa Mongol. Di negeri Tionghoa ini, ia berkelana dan memuji-muji keindahan negeri itu selama kurang lebih 1 tahun dan kembali lagi ke Bandar Guangzhou pada tahun 1346 Masehi. Sekembalinya ke Guangzhou pada tahun 1346 Masehi, Ibnu Battuta pun mulai memikirkan perjalanan pulangnya ke Maroko. Di Calicut, ia sempat menimbang-nimbang untuk kembali ke Delhi untuk memasrahkan diri pada belas kasih Sultan Muhammad bin Tughluq. Namun kemudian mengurungkan niatnya itu dan memutuskan untuk terus berlayar. Pada tahun 1348 Masehi, Ibnu Battuta tiba di Damaskus, hendak menapaki kembali jejak yang pernah ia tempuh ketika berangkat haji untuk pertama kalinya. Ia kemudian menerima kabar bahwa ayahnya telah wafat 15 tahun yang lalu, dan mulai dari tahun berikutnya kabar duka menjadi tema utama dalam riwayat perjalanannya. Tatkala ia berada di Timur Tengah, wabah Black Death sedang tersebar di seluruh wilayah Suriah, Palestina, dan Jazirah Arab. Di Mekah, ia memutuskan untuk pulang ke Maroko setelah hampir seperempat abad lamanya berkelana meninggalkan kampung halamannya. Dalam perjalanan pulang, Ibnu Battuta masih menyempatkan diri untuk menjelajahi Sardinia dan akhirnya pulang ke Tanjah lewat Fez pada tahun 1349 Masehi, hanya untuk mendapati kenyataan bahwa ibunya juga telah wafat beberapa bulan sebelumnya. Tidak berlarut-larut dalam kesedihannya, setelah 9 hari berada di Tanjah, Ibnu Battuta berangkat menuju Al-Andalus, wilayah kekuasaan Muslim di semenanjung Iberia. Alfonso XI, Raja Kastilia dan Leon, telah mengumumkan perang terhadap Gibraltar. Ancaman perang ini yang mendorong Ibnu Battuta untuk bergabung dengan segerombolan umat Muslim Tanjah yang akan berangkat ke Al-Andalus untuk mempertahankan Bandar Gibraltar pada tahun 1350 Masehi. Ketika Ibnu Battuta tiba di Andalus, Raja Alfonso sudah meninggal akibat terjangkit wabah Black Death, sehingga ancaman perang atas Gibraltar pun berakhir. Ibnu Battuta memanfaatkan kesempatan itu untuk melancong melihat-lihat pemandangan Al-Andalus. Ia melakukan perjalanan melintasi negeri Valencia sampai ke Granada. Setelah itu, dia pun langsung kembali menuju kampung halamannya di Tanjah. Selepas pulang ke kampungnya pada tahun 1354 Masehi, atas anjuran Sultan Abu Inan Faris, penguasa Maroko dari Bani Marin, Ibnu Battuta meriwayatkan petualangan-petualangannya kepada Ibnu Juzai, seorang alim yang pernah ia jumpai di Granada.
riwayat yang disusun oleh Ibnu Juzai ini adalah satu-satunya sumber informasi tentang petualangan-petualangan Ibnu Battuta. Judul lengkap dari naskah yang disusun tersebut adalah Hadiah bagi para pemerhati negeri-negeri asing dan pengalaman-pengalaman ajaib, atau yang saat ini dikenal dengan Ar-Rihlah.